Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwanul الكرام عزني الله وإياكم. Jika kita membuka ayat-ayat Al-Quran terkait tentang penyesalan manusia, baik di saat nazar maupun di padang mahsyar, dan betapa murkanya Allah atas hal ini, maka kita akan dapati peristiwa itu paling banyak yang Allah ungkap terkait dengan mereka yang bakhil dengan hartanya, terutama tentu mereka yang tidak membayarkan zakatnya, menahan hartanya, dia tidak peduli pada kesusahan orang lain, seakan hartanya akan dia bawa sampai mati. Makanya ada banyak Al-Quran yang membuat secara spesifik perkara ancaman Allah, khususnya yang terkait dengan orang-orang yang bakhil dengan hartanya. Dan inilah yang ingin Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Kita awali dengan membuka Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata para ulama, jika Anda mendapatkan, mana bebasnya, ayat Al-Quran manapun yang diawali dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu, maka sambungan ayatnya dipastikan perkara sangat besar dalam agama. Maka wajib bagimu untuk memperhatikan sambungannya. Pasti sambungan ini bicara perkara besar. Dengan demikian termasuk ayat yang saat ini kita baca, surat Al-Munafiqun ayat 9 ini tadi diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang mau Allah ingatkan pada ayat ini? Sambungan ayatnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum wa zikrillah. Jangan sampai kata Allah, amwalukum, harta-hartamu. Allah menyebut pertama harta. Wala auladukum, jangan pula anak-anakmu itu membinasakanmu dengan sebab kamu lalai dari zikrullah akibat tadi. Amwal wa aulad, harta dan anak-anak. Kita selalu ketersibukan dengan harta-harta kita sampai kita melalaikan zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah itu bisa meliputi zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Ada kita sibuk ya mengurus anak-anak sampai pun Allah pun kita lalaikan. Jangan sampai itu membinasakan. Akibat begitu kata Allah. Lalu Allah sambung ayatnya. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat seperti itu. Setelah Allah ingatkan ini, kita masih saja termasuk orang yang disibukkan, terlalu sibuk urusan dunia, melalaikan kewajiban apa yang menjadi kewajiban kita atas harta kita, dan juga kita akan disibukkan oleh itu semua anak-anak kita sampai lupa zikrullah. Maka faulaika humul khasirun, mereka ini termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat ini, beliau berkata, yaqulu ta'ala amiran li 'ibadihil mu'minin. Pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bikathrati zikri, agar selalu mengingat Allah, banyak-banyak menyebut Allah. Di sini mencakup zikir lisan tadi, zikir hati, zikir perbuatan. Agar kita selalu ingat Allah. Ya. Wa nahiyan lahum an
wa nahiyan lahum an tasghalahumul amwalu wal auladu an dzalik. Dan dia Allah melarang kita menyibukkan diri kita dengan harta dan anak-anak kita. Allah melarang pada ayat ini. Jangan sampai, kata Allah. Ini berarti larangan. Kita disibukkan dengan urusan harta kita, anak-anak kita, itu dilarang. Sampai kita lupa zikrullah. Wa mukhbirun lahum, masih kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya, dan pada ayat ini Allah juga mengingatkan kepada mereka manusia, kepada kita-kita ini semuanya, bi'annahu, dengan satu penegasan. Apa yang Allah tegaskan? Man intaha bimata'il hayatad dunya wa zinatiha, barang siapa yang dia ini terlena dengan kehidupan duniawi dan perhiasannya. Hari-harinya tidak ada lain, duit, duit, duit. Harta, harta, harta. Dia terlena dengan itu. Amma khuliqa lahu min ta'ati rabbihi wa dzikri. Dan dia sampai lupa bahwa tugas utamanya itu adalah taat kepada Allah dan ingat selalu zikir kepada Tuhan. Sampai dia melupakan. Sholat sudah enggak karu-karuan, kewajiban syariat lainnya juga dia sampai lalaikan karena dunia, harta. Fa innahu minal khasirin. Maka dia termasuk orang yang merugi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat tadi. Lantas jalan keluar apa yang Allah berikan agar bisa kita tidak menjadi orang yang merugi, khususnya terkait ayat tadi. Maka di ayat 9 Allah mengingatkan jangan kamu sampai terlena akibat harta dan anak-anak. Di surat Al-Munafikun ayat 10-nya Allah berikan solusinya. Yaitu وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Ini solusinya. Kata Ibnu Katsir juga dikatakan di dalam tafsirnya selanjutnya. Ya, maka solusinya ini, ayat ini. Al-Munafikun ayat 10-nya. Yaitu hendaklah kamu menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepadamu. Infakkan. Kita punya harta, infakkan. Apalagi yang sifatnya wajib. Ya, yaitu zakat. Lebih-lebih. Di luar zakat. Jangan lupa. Sedekah dan sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti pada sambungan ayatnya. Min qawli ayati ahadakumul maut. Ya, sebelum datang pada kamu semua kematian. Jangan sampai nyesel, kata Allah. Ini Allah warning, peringatkan. Jangan sampai menyesal. Mumpung sekarang masih hidup, sebelum datang kepada kamu kematian, fayaqul. Nanti kalau sudah datang kematian mendekatmu, baru kamu berkata, kata Allah. Apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, andai engkau mau memberikan sedikit waktu untukku, sedikit saja. Sayang kematian sudah mendekat padanya. Dia pengen minta nego kepada Allah. Berikan sedikit waktu untukku. Dan dia berjanji. Kalau saja Allah memberikan sedikit waktu. Tahukah kita apa yang dijanjikan orang ini? Maka sambungan ayatnya. Fa'atsaddaqa وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
dan aku jadi orang-orang yang soleh. Di ayat ini Allah menggambarkan penyesalan itu dengan fokus pada tidak maunya orang ini bersedekah. Makanya saat kala kematian datang di hadapan matanya yang dia janjikan, fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Wa akun minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi tentu saja permintaan mereka tidak akan pernah Allah terima. Saat datang ajal kepada mereka, la yastakhirun sa'ah, tidak bisa dimajukan, tidak pula bisa dimundurkan. Allahumma musta'an. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Terlebih lagi kebahilan terhadap harta ini, Allah ungkap lagi betapa dahsyatnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. Di ayat ini Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Jangan mereka menyangka bahwa orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan hartanya, apalagi yang sifatnya wajib, bakhil dia ini. Bima atahumullahu min fadlih, yang dimana harta ini telah Allah anugerahkan kepada mereka. Huwa khairul lahum, dia menyangka, dia bersyukur karena dengan dia tidak memberikan zakat, tidak sedekah, disangkanya kebaikan. Orang yang bakhil menyangka kemaksiatan dia tidak mengeluarkan zakat, kan saya tambah kaya. Duit saya yang mestinya saya bagikan untuk membantu orang yang miskin, biar saya simpan aja untuk senang-senang istri saya, anak saya, selalu yang berpikirnya kehidupan dia sendiri. Dia tidak pernah memiliki kepedulian kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan mereka ini menyangka khairal lahum, sesuatu yang baik. Maka Allah tegaskan, bal huwa syarrul lahum, bal huwa syarrul lahum. Padahal itu sangat jelek bagi mereka. Anda bisa menghindari dengan alasan Pak Yedid sedang susah, apa zakat Anda tahan. Di hadapan manusia Anda mungkin menganggap itu Anda pintar, mengakalin, tidak keluar duitnya, bahkan zakat yang wajib Anda hindari. Anda menyangka itu satu kebaikan. Tapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum, itu adalah kejelekan. Mengapa? Allah ancam, sayutawaquna babakhilu bihi yawmal qiyamah, sayutawaquna babakhilu bihi. Kelak Allah akan kalungkan di leher-leher mereka harta-harta yang tidak mereka zakatkan, yang mereka bakhil dengan hartanya itu. Allah kalungkan nanti pada hari kiamat. Allahumma musta'an. Apa yang dimaksud Allah kalungkan? Harta yang dulu tidak pernah kita zakati. Kita pun selalu bakhil, tidak pernah sedekah, tidak pernah infak. Kewajiban kita membantu orang yang susah, selalu kita tidak pedulikan. Kita hanya memperkaya diri sendiri. Maka Allah akan kalungkan itu nanti di leher-leher kita. Terkait masalah ini, ada hadis yang sangat menarik untuk Anda sampaikan. Terkait ayat yang tadi kita baca. Yaitu Allah akan kalungkan nanti. Harta itu akan Allah kalungkan. Bagaimana maksudnya harta akan dikalungkan? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu ketika bersabda, man atahullahu malam,
Barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya harta, falam yu'addi zakatah, tapi dia tidak mengeluarkan zakat hartanya itu. Muskilalahu maluhu syuja'an akra, maka kelak nanti di yaumul hisab Allah akan rubah harta bendanya itu, Allah rubah menjadi ular yang sangat beracun sampai botak kepalanya karena banyaknya racun yang terkumpul pada kepalanya. Disebut sini syuja'an akra. Kata para ulama, syuja'an akra, ular ini ular yang sangat ganas racunnya, sangat menyakitkan. Begitu banyaknya racunnya sampai kepalanya menjadi botak, kepala dari ular ini. Ini adalah penjelmaan harta yang dulu tidak dikeluarkan zakatnya atau apa-apa yang dia bakhil pada hartanya. Allah rubah harta-hartanya, emasnya, peraknya, Allah rubah menjadi ini. Lalu setelah itu apa? Setelah jadi ular. Lahu zabibatan, di mana ular ini memiliki 2 taring yang tajam di sudut mulutnya. Ular botak, beracun, sangat menyakitkan, ada taring pada 2 sudut mulutnya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Inilah, maka ular ini dikalungkan di leher orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang bakhil pada harta ini. Tadi yang dimaksud ayat Quran, kami kalungkan, yaitu yang telah Allah rubah menjadi ular. Ular yang sangat ganas. Allah kalungkan menjadi ular yang melilit leher kita. Terus kata Nabi SAW, yakhudhu bilih zimataihi, yakni bisidqai. Lalu ular ini menggigit kita dengan kedua sudut rahangnya tadi, dengan bisanya yang kuat. Digigitnya kita oleh ular tadi. Yaqul, seraya ular ini nanti bisa berbicara dengan berkata kepada kita, ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaan kekayaanmu yang dulu saat dunia kau bakhil darinya, kau tidak keluarkan zakat, kau tidak mau sedekah dan sebagainya. Makanya ikhwan, azan ya waqwayakum, hati-hati dari harta kita. Jangan kau simpan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kelak ular itu akan melilit badan kita setelah Allah tetapkan kita sebagai orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah akan jadikan harta kita yang di dunia Allah rubah jadi ular yang ganas tadi, yang akan melingkar dan menggigit kita. Lalu setelah Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, Nabi kita membaca ayat yang tadi ana bawakan, yaitu wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih. Janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang bakhil atas hartanya yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya itu adalah sesuatu yang khairul lahum, baik bagi mereka. Jangan kau sangka. Terus sampai akhir ayat tadi. Bahkan itu kata Allah jelek, dan Allah akan kalungkan nanti harta yang mabakhilu bih, yang mereka bakhil itu Allah rubah jadi ular. Nabi lalu bacakan ayat surah Ali Imran ayat 180 yang tadi Anda bacakan. Ikhwan, a'azzani Allah wa iya. Bahkan terkhusus orang yang tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang padahal telah mencapai nisab dan haul. Mereka orang-orang yang bakhil, dia simpan emas peraknya untuk dirinya sendiri, memperkaya diri tanpa dia peduli kepada orang-orang yang membutuhkan,
Apalagi sebenarnya dia telah terkena kewajiban membayar zakat emas dan perak. Dia tidak mau keluarkan. Maka Allah ancam dengan ancaman yang sangat spesifik. Sebagaimana hal ini Allah ungkapkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dia simpan emasnya, dia simpan peraknya, dia tidak keluarkan zakatnya, dia bakhil, dia berbangga-bangga diri dengan itu semua, tidak lagi peduli pada kewajiban terkait harta, khususnya emas dan peraknya. Maka apa yang Allah katakan? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Azab yang bagaimana? Lalu Allah spesifik menggambarkan bentuk ancaman hukumnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu pada hari di mana emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya tadi. Yang di mana mereka bakhil, tidak pernah mau zakat. Apalagi hal-hal yang dia anggap sebagai sunnah, sedekah, apa. Dia tidak mau. Dia selalu menghindari kewajiban-kewajiban syariat. Tidak peduli kepada banyak orang yang susah. Dia hanya memperkaya. Dia tumpuk emas dan peraknya. Maka pada hari di mana emas dan perak tersebut, kata Allah, Allah akan panaskan di dalam jahanam dulu. Allah jadikan emas dan perak yang dulu dia simpan di dunia tidak dikeluarkan zakatnya. Dia nggak pernah sedekah dan sebagainya. Allah panaskan dalam jahanam. Setelah panas lalu apa? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu Allah setrikakan. Allah bakar orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya itu pada dahi, lambung, dan punggung mereka. Jadi setrika. Allah perintahkan malaikat untuk menyetrika dahi kita, lambung, dan punggung kita. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Seraya akan diserukan kepada orang yang sedang Allah licin ini. Sedang Allah setrika dengan setrika dari harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tadi. Seraya Allah ingatkan dengan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang dulu kau simpan di anfusikum hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Fadhuqu. Rasakan. Rasakan sekarang. Ma kuntum taknizun. Harta yang dulu selalu kau simpan untuk dirimu sendiri dan tidak pernah kau keluarkan zakatnya. Kau bakhil, kau tidak pernah sedekah dan sebagainya. Kau tidak ada kepedulian. Hartamu selalu kau simpan untuk dirimu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semua dan memberikan kepada kita satu petunjuk agar jangan pernah kita menyimpan harta-harta kita hanya kepentingan kita sendiri. Apalagi yang sifatnya telah menjadi wajib dengan zakat. Bahkan rajinlah kita bersedekah, berinfak. Agar ini tidak akan menjadi penyesalan kita di yaumul hisab. Ingatlah yang paling banyak Allah ceritakan tentang orang yang menyesal di yaumul hisab. Umumnya yang Allah ceritakan banyak spesifik adalah mereka
tidak mengeluarkan zakatnya, mereka yang bakhil, mereka yang tidak mau sedekah, mereka yang tidak mau infak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari sifat bakhil terhadap harta yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.